Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian. Semoga pertemuan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma ma lam na'lam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum memasuki tema pembahasan kita pagi ini, sedikit saya mengingatkan bahwa saat ini kita berada di bulan Sya'ban, sudah 10 Sya'ban. Insya Allah sekitar 20 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita semuanya. Yang jadi masalah terkait dengan bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yadkhulu bihi katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak orang lalai, banyak orang lengah. Bulan yang ada antara Rajab dan Ramadan. Nyatanya begitu. Di bulan Sya'ban banyak orang yang lalai, banyak orang yang lengah. Banyak orang yang memuas-muaskan diri dulu sebelum masuk puasa. Padahal salah. Seharusnya di bulan Sya'ban kita itu berlatih. Rasulullah SAW mengajari kita justru di bulan Sya'ban seharusnya kita berlatih. Agar nanti ketika memasuki Ramadan sudah terbiasa. Orang kalau tidak berlatih terlebih dahulu, ketika masuk bulan Ramadan, banyak yang dia itu gagal mencapai finish dengan sempurna, gagal mencapai finish dengan pencapaian yang baik. Nyatanya banyak kaum muslimin yang kagetan. Jadi, semangatnya di awal-awal. Kalau di masjid lain itu semakin hari semakin mengalami kemajuan, apakah di masjid sini sama atau tidak?
sama. Hah? Ini karena memang tidak berlatih. Nah, seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang masih punya hutang, bulan Sya'ban ini kesempatan terakhir untuk membayar hutang. Yang masih punya hutang tidak? Segera dibayarkan. Ya, tidak boleh kita lalai di bulan ini. Tidak boleh kita lengah. Ya. Bersantai-santai, bersenang-senang, memuaskan diri dulu. Ya. Takutnya nanti malah terlena. Maka dari itu ada yang dianjurkan hendaknya ya, lebih giat kita ya, memperbanyak amal ya, supaya kita nanti Ramadan itu menjadi lebih baik. Insya Allah tahun ini nanti kita pencapaian Ramadan kita lebih baik dari tahun kemarin. Insya Allah. Target khatam berapa kali Bapak? Hah? Jadi kita itu harus melatih apa yang sebaiknya kita persiapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu dianjurkan untuk latihan puasa sunnah. Latihan dengan puasa sunnah. Masih ada kesempatan Senin Kamis berapa kesempatan, tolong latihan puasa biar nggak kaget nanti, kan? Jadi tidak ada puasa khusus di bulan Sya'ban, tetapi ada puasa-puasa sunnah, itu puasa Senin Kamis, puasa 3 hari tiap bulan, puasa Ayyamul Bid. Kemudian ada juga puasa Daud. Kata Rasulullah, kalau kamu mampu sehari puasa, sehari tidak, lakukan, yaitu puasa Daud. Atau kalau tidak mampu, maka sehari puasa, 2 hari tidak puasa, yaitu puasa Senin Kamis. Berikutnya, latihlah diri dengan memperbanyak baca Al-Quran. Mulai sekarang. Mulai sekarang, latihan dengan target tertentu. Kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu ingin khatam, misalnya 3 kali, berarti sehari tidak boleh kurang dari 3 juz. 3 juz lebih, apalagi ibu-ibu yang masih mengalami misalnya haid, maka kalau target 3 kali khatam ya 3 lebih sehari. Target 2 kali khatam, 2 lebih. Target 5 kali khatam ya Imam Bukhari rahimahullah di siang hari beliau khatam 1 kali 30 juz. Setiap hari di bulan Ramadan. Nanti di malam hari beliau qiyamul lail tahajud membaca 10 juz. Berarti total beliau kalau di bulan Ramadan bisa khatam 40 kali. Begitulah para ulama dulu banyak sekali yang mengkhatamkan dalam setiap hari itu sekali khatam. Yang lebih dahsyat dari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan beliau setiap hari mengkhatamkan 2 kali. Setiap hari 30 juz ditambah 30 juz. Sehingga kalau sekiranya Ramadan 60 hari, sekiranya Ramadan 30 hari, beliau khatam 60 kali. Masya Allah. Terbayang tidak ibu-ibu? Ada yang lebih dahsyat dari itu, orang bernama Sulaim bin Uthar At-Tujibi mampu menghatamkan Ramadan, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, mampu menghatamkan setiap hari di bulan Ramadan itu 3 kali siang malam. Lebih jauh lagi. Masuk akal tidak, Bu? Kalau khatam 2 kali sehari. Jazakumullah. Coba ya, saya punya guru yang saking sudah hafalnya dari kecil, membaca Al-Quran 1 juz itu cuma 10 menit. Sudah
Ini sudah hafal dari kecil, sudah lancar. Ini kalau yang baca Al-Quran udah ada warna-warninya aja masih salah-salah. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. وطور الكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا وينذر المكذبين. Itu kalau membaca cepat itu Bu bisa satu nafas itu 1,5 halaman atau sepertiga halaman. Kalau lancar dan udah nafas cisamsu, nggak lancar pula ya kan. Nah ini coba kalau 1 juz 10 menit, Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. 10 menit kali 30 berapa? 10 kali 30 berapa? 300. 300 menit berapa jam? 5. 300 dibagi 6. 5 jam. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Dikurangi 5 masih ada berapa? 19. Kalau dikurangin 5 lagi masih ada 14. Masih 14 masih bisa dipakai aktivitas sholat, tidur, ini itu apa segala. Jadi masuk akal kan? Masuk akal. Bapak, ibu-ibu 1 juz berapa lama? 30 menit, 40 menit? Latihan duduk yang lama, Bu. Latihan duduk yang lama. Jangan sampai baca Al-Quran baru 2 halaman pantat sudah panas, lancip. Mata pun berat, ya kan? Godaan setan harus ditepiskan. Giliran nonton aja kuat. Tetangga saya nyetetin burung 2 jam kuat. Giliran baca Quran sebentar aja udah. Latihan. Tolong latihan baca Quran dengan target tertentu. Malahan saya anjurkan ini bapak-bapak ini muslim dari kecil apa mu'alaf? Jangan mu'alaf. Bapak-bapak sudah selesai membaca terjemah sampai khatam apa belum? Belum. Tolong dibaca ya Pak ya, saya sudah anjurkan terus. Ya, kesempatan nanti Ramadan kalau capek baca ayatnya, baca terjemahnya. Karena bukan orang Arab jadi nggak paham kalau nggak baca terjemahnya, tolong dibaca terjemahnya. Kalau nggak paham juga baca tafsirnya. Kesempatan Pak, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ya, dilatih dari sekarang. Sekeluarga berlomba-lomba. Suami, istri, anak, semuanya. Kemudian berikutnya latihlah dengan banyak qiyamul lail, sholat tahajud. Latihan mulai sekarang kalau belum terbiasa. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu tarawih di masjid di musola, tetapi malam hari masih boleh menambah dengan tahajud semampunya. Jumlah rakaat bahkan tidak dibatasi. Nah, bagaimana orang yang ikut tarawih di masjid, lalu dia ingin melanjutkan malam harinya dengan tahajud? Apakah dia berhenti sebelum witir atau ikut witir bersama imam? Gimana ini? Bagusnya gimana? Ada orang tuh yang berhenti dulu sebelum witir. Itu kurang pas. Yang terbaik adalah dia ikut sama imam sampai selesai. Kenapa begitu? Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami fi jama'atin hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam berjamaah, ada kata hatta yansharif, sampai selesai. Kata sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Nah, sayang kalau dia melipir sebelum witir. Jadi, ikut sama imam sampai selesai. Nah, nanti setelah itu dia
sudah dapat pahala semalam suntuk, kalau menambah qiyamul lail silahkan, tapi nggak usah witir lagi. Kalau tadi sudah witir. Tolong ya Bapak-bapak Ibu-ibu dilatih ya. Jelang Ramadan ini, begitulah seterusnya. Karena Allah itu maha belas kasih kepada kita. Ya, Allah berikan momen-momen untuk memperbaiki iman, momen-momen ketaatan. Jadi biasanya Ramadan semangatnya kan naik. Selain itu, jangan tinggalkan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu, seperti tadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat totalnya itu jangan ditinggalkan. Mau dikasih kapling surga tidak? Nah ini gampang, salah satunya melazimi 12 rakaat salat rawatib. Lalu ada salat duha. Salat duha itu adalah untuk menebus kewajiban sedekah tiap ruas tubuh kita. Tubuh kita ini ada 360 ruas, masing-masing ruas ada perintah untuknya bersedekah setiap hari. Ya, bicara yang baik, sedekah, membantu orang sedekah, ya, berzikir, sedekah, semua. Tapi kan 360, kata Rasulullah, wa tujzi'u dzalika. Bisa ditebus hal itu dengan rakaatani ya raka'uha minad duha. 2 rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Kemudian latihan mulai sekarang untuk menjaga hati, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga hati dan pikiran, menjaga seluruh anggota tubuh. Ini harus mulai dijaga sekarang ya. Mulut, mata, telinga, hati, pikiran, tangan, kaki semua dijaga. Kalau enggak nanti puasa enggak dapat pahala. Jadi yang mulutnya kelebihan tolong dipotong. Namanya kelebihan ya kan. Turah-turah. Harus ditahan. Nanti Ramadan banyak sekali orang yang hilang pahalanya karena mulutnya. Bahaya sekali. Terus juga banyak yang hilang pahalanya karena matanya. Karena telinganya, hati dan pikiran, tangan dan kaki. Kita mulai sekarang dijaga, semuanya itu melatih diri supaya tidak hoax pahalanya. Kasihan kalau orang puasa, mulutnya nggak dijaga, nggak dapat apa-apa dia. Cuma dapat lapar dan haus. Sahur sih ikut sahur, buka ikut buka. Insya Allah nanti kita buka bersama ya. Iya pasti bersama, cuman waktunya saja bersama, tempatnya berbeda-beda ya kan. Bersama di waktu maghrib di rumah masing-masing. Bapak ibu-ibu kalau buka sama sahur makan apa? Rasulullah itu kalau sahur tuh pakai kurma. Tapi kalau buka pakai rutop, apa bedanya kurma sama rutop? Kurma itu kurma, yaitu yang sudah dipanen dalam keadaan sudah kering. Kalau rutop itu dipanen dalam keadaan mengkel, jadi kurma basah, mengkel. Itu paling enak. Kenapa begitu? Tapi kalau sahur pakai kurma itu awet anunya, kenyangnya, nutrisinya itu cukup. Kalau rutop itu cepat diserap oleh tubuh, mengganti cairan tubuh. Masya Allah. Manfaatnya langsung bisa dirasakan rutop. Rasulullah cukup ya. Pokoknya sahur. Bulan puasa itu sahur. Ya. Rasulullah itu bersabda, tasaharu walau bicur atima. Sahurlah kamu walaupun hanya seteguk air. Pokoknya ibu-ibu apa sahur ya. Walaupun 2 piring nasi yang penting sahur ya kan. Serius. Nah nanti kalau buka jangan banyak-banyak Pak. Dan yang sehat. Ya. Harusnya puasa itu menyehatkan. Walaupun hadis sumu tasihu itasnya dhaif, tapi secara penelitian memang puasa bisa digunakan sebagai wasilah untuk kesehatan.
Ya kalau takjil itu ya takjil. Takjil itu menyegerakan. Rasulullah kan makan rutop, terus minum, terus sholat. Kalau kita takjilnya apa? Lontong, bala-bala, belum juga risol, martabak, itu belum kolak ya kan. Es cendol pun nggak ketinggalan, ada es teh masih ada, es buah kan yang warna-warni kan belum. Kayak gini kok takjil yang ada ya taraweh ngantuk. Itu belum makan beratnya lagi. Karena ini pembalasan. Segala-gala mau diembat. Aduh, harusnya bulan puasa itu minimal itu berat badan berkurang, malah nambah ya kan. Baik. Nah, terus apa lagi yang dilatih? Ya kita harus biasakan mulut kita ini berzikir. Mulut kita ini berzikir. Zikir pagi, zikir sore, zikir malam, zikir setiap saat. Ya. Kalau kondisi ibu-ibu melakukan aktivitas apapun, boleh sambil berzikir. Sambil masak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak ada yang bantuin. Astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya segala aktivitas itu diselingi dengan zikir. Masya Allah. Supaya nanti terbiasa. Terus latihan sedekah tiap hari. Yang belum sedekah tiap hari, latihan sedekah tiap hari. Ya saya tuh kasih cara kalau kita sulit untuk sedekah setiap hari, mau ke masjid naruh di kotak mungkin repot atau apa, bikin kotak amal di rumah Pak, bikin kotak amal di rumah setiap hari bisa infak, nanti setiap bulan store ke majelis taklim, ke musola, ke lembaga penyalurannya begitu caranya setiap hari. Lagi kalau pagi diawali dengan sedekah kan sangat bagus. Kemudian secara umum kita harus berlatih menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sopan santun, ya, dan semua amal soleh yang lain. Ini anjuran ya di bulan Sya'ban ini karena banyak yang lalai, banyak yang lengah. Kalau kita makan-makan syukuran boleh tidak? Boleh ya, jangan lupa ngundang-undang yang penting ya kan. Jangan lupa ngajak-ngajak. Nggak boleh, makan-makan boleh. Tapi memang jangan lupakan tadi latihan-latihan tadi itu. Kalau dimulai buka bersama juga nggak masalah, makan-makan dan seterusnya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, orang yang telah melampaui batas atas jiwanya, janganlah berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pagi ini
kita akan membahas insya Allah sebagian dari sifat Allah, yaitu al-maghfirah, al-ghufran, itu ampunan. Allah mengampuni hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran terkait dengan Allah Maha Mengampuni ini ada 3 kata yang digunakan redaksinya di Al-Quran. Yang pertama ghafir, kemudian yang kedua ghaffar, yang ketiga ghafur. Ada bedanya tidak? Semua artinya itu Maha Pengampun, tapi ada bedanya. Kalau Al-Quran menyebutkan pasti ada hikmahnya. Ghafir, ghafirudz dzambi wa qabilut taubi, syadidul iqabi dzit taul. Ghafirudz dzambi wa qabilut taubi, syadidul. Jadi ada kata ghafir, ghafirudz dzambi, ada kata ghaffar, ada kata ghafur. Ternyata beda-beda makna. Ini juga para pensyarah juga ada beda-beda pengertian tapi saling melengkapi. Ghafir itu Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa. Selanjutnya ada kata ghaffar. Apa itu ghaffar? Kalau ghaffar itu banyak mengampuni dosa. Lebih banyak dia karena menggunakan sighah mubalaghah. Ghaffar. Terus kemudian kata ghafur. Ghafur itu juga sighah mubalaghah, tetapi sebagian ulama mengatakan untuk kata ghafur ini tidak hanya mengampuni banyak dosa, tetapi Allah juga mengganti dosa tadi dengan kebaikan. Mengampuni, menghapus. Nah, kalau ghafar tadi banyak mengampuni, menghapus, ini ghafur mengampuni, menghapus dan menggantinya dengan kebaikan. Jadi ada kata ghafir, ada kata ghafar, ada kata ghafur. Makanya ada surat ghafir. Nah di sini berarti yang paling sering diungkapkan dalam Al-Quran itu adalah kata ghafur. Karena ghafur itu yang paling luas. Mengampuni, menghapus, mengganti dengan. Bicara tentang ampunan, maka betapa butuhnya kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kasih sayang Allah ketika Allah memang mengampuni, banyak mengampuni, terus menghapus dan mengganti dengan kebaikan. Karena kita betapa seringnya kita berbuat kesalahan dan dosa. Pernah nggak kira-kira dalam sehari kita nggak melakukan dosa? Kayaknya jarang ya Bu ya. Kadang nggak sadar ternyata kita kira bukan salah, ternyata salah. Melakukan kebaikan ternyata kadang-kadang belum tentu diterima karena apa? Sudah bagus melakukannya, tiba-tiba terbersit riya di dalam hati. Betapa sering begitu ya. Sudah melakukan kebaikan, tiba-tiba digoda oleh setan, tidak riya tapi ujub. Merasa bangga, meremehkan orang lain, sehingga nanti timbul kesombongan. Naudzubillah. Melakukan kebaikan, tetapi kadang-kadang tidak sempurna. Sholat tunda-tunda, kelewat waktu.
sholat tidak hadir jiwa dan raganya. Itu dosa tidak? Jasadnya ada di tempat, tapi arwahnya gentayangan kemana-mana. Dosa tidak? Ini kita baru bicara kebaikannya. Banyak sekali kekurangan kita dalam melakukan kebaikan. Ya, belum tentu diterima oleh Allah. Kalaupun diterima, ada yang sempurna dan tidak. Lah bagaimana dengan yang benar-benar melakukan dosa? Meninggalkan perintah itu dosa, melakukan maksiat. Ya. Banyak yang kadang-kadang digoda oleh setan, tergelincir dalam dosa secara tidak sadar, ngobrol, tahu-tahu ngomongin orang. Misal, kan nggak sadar, setan kan pinter. Terus ada yang untuk menyelamatkan diri, dia berbohong. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia juga berbohong. Ada juga orang yang curang. Mencari harta keuntungan dengan cara yang curang. Entah itu menipu orang, atau dia curang dalam hal yang lain. Orang berlomba-lomba untuk terjun ke dunia yang di situ isinya tipu-tipu. Dunia apa itu, Bu? Dunia politik katanya isinya tipu-tipu, betul tidak? Orang nanya ini kumpul-kumpul kok isinya tipu-tipu, apa janji-janji nggak jelas, terus ini bikin trik-trik. Saya bilang, kalau misalnya mereka kumpul-kumpul terus semuanya baik, bahas kebaikan, itu bukan politik, itu namanya majelis taklim, saya gituin. Kalau nggak ada tipu-tipunya bukan politik, Pak, pengajian namanya, Pak. Nah, begitu banyak manusia itu melakukan dosa dan kesalahan. Kezaliman itu selalu ada. Antar sesama manusia atau antara manusia kepada Allah. Seringnya kita selalu berbuat zalim, betul tidak? Kalau sama Allah tadi, banyak dosa-dosa atau perintah yang tidak sempurna kita lakukan. Sesama manusia, banyak sekali kezaliman. Betul tidak? Kadang-kadang suami mendolimi istri. Terus kadang-kadang istri mendolimi suami. Yang lebih sering mana, Pak? Suami mendolimi istri atau istri mendolimi suami, Pak? Istri. Di sini ngomong istri, di sana ngomong suami. Ini harus kita islah ini kayaknya ini. Bapak mendolimi anak tidak nggak? Ada nggak? Anak mendolimi bapak ada? Jadi kadang-kadang bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua durhaka duluan sama anaknya. Anak ngelawan ibu ada? Ibu kurang ajar sama anak ada? Nah, sama saudara sekarang. Orang jahat sama adiknya atau kakaknya ada? Ada. Sama tetangga misalnya. Ibu-ibu punya tetangga yang jahat nggak, Bu? Enggak ya? Baik semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Ada saling kezaliman itu. Kadang-kadang nggak disadari. Itu semuanya dosa. Ketemu orang di jalan aja kadang terjadi kezaliman ya kan. Entah dia mendolimi atau kita mendolimi. Apalagi di jalanan. Ya. Orang-orang kadang-kadang kelakuannya nggak karu-karuan. Lupa. Jadi kalau pergi itu akhlaknya lupa dibawa. Disimpan. Tolong kalau pergi-pergi akhlaknya dibawa. Tutur kata dijaga ini. Nah,
Ini saya hanya menggambarkan begitu kemungkinan kita berbuat dosa itu luar biasa. Antara kita dengan Allah atau antara kita dengan sesama manusia. Bahkan kepada orang terdekat pun kita mungkin berbuat salah. Berarti kita itu sangat butuh terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan antara kita dengan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Kayak tadi, maghfirah, ghafir, ghafar, dan ghafur. Tetapi kalau sesama manusia, Allah tidak mengampuni kalau orang ini tidak menyelesaikan. Ada orang yang janji melulu, bayar utang nggak bayar-bayar. Ditagih 3 kali, tahu-tahu centang 1, fotonya hilang, diblokir. Allah tidak mengampuni kalau tidak diselesaikan urusannya sesama manusia. Ampunan Allah itu kalau dosa sesama manusia harus diselesaikan urusannya. Ini ya, kalau kita menyadari hal ini berarti betul-betul kita harus selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukurnya Allah itu Maha Pengampun. Ayat yang saya baca, wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Suruh segera. Kalau segera itu kayak apa, Bu? Cepet-cepet, kayak orang kebelet gitu. Nggak bisa ditunda. Segera. Menuju apa? Ampunan Allah dan surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Orang yang menahan amarahnya dan orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan manusia. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Terus dilanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila dia berbuat dosa atau mendolimi dirinya, dia segera ingat Allah lalu beristighfar kepada Allah. Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah? Dan orang ini walam yusiru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah ini, jadi ayat yang ini kita disuruh bersegera menuju apa? Ampunan Allah. Dengan cara apa tadi? Meminta ampun kepada Allah. Siapakah manusia yang paling mulia? Siapakah manusia yang paling hebat dari seluruh manusia yang ada? Siapa namanya? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau sudah dijamin masuk surga? Sudah. Apakah beliau dihindarkan dari dosa-dosa? Ya, namanya maksum. Pertanyaannya, berapa kali dalam sehari semalam beliau minta ampun sama Allah, beristighfar? Satu riwayat menyebutkan 70, satu riwayat menyebutkan 100. Beristighfar dan bertobat kepada Allah dan diungkapkan. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan kita ini? Siapa yang menjamin kita, Pak? Menus-menus kakean dosa jadi menungso. Nah, kalau begitu kita harus mencontoh Rasulullah SAW bersegera menuju ampunan. Makanya tadi saya gambarkan betapa banyak peluang kita berbuat dosa. Dan ayat yang di awal saya sampaikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Memang iya. Tadi ghafir, ghaffar, ghafur.
Yang paling hebatnya itu ya, ketika tadi rakaat kedua surat Al-Furqan, Allah menyebutkan orang-orang hamba Allah yang Maha Rahman itu salah satu cirinya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyeru, menyembah sembahan lain selain Allah, tidak syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu bil haqq, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan cara yang benar, ya, ada dosa membunuh. Yang ketiga wala yaznun, dan tidak melakukan zina. Ini tiga disebutkan di sini, dosa besar nih semuanya. Pertama apa? Syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan itu dicampakkan dalam dosa yang besar, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, akan dilipat gandakan baginya siksa dan dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Ini orang melakukan tiga dosa besar tadi, syirik, membunuh, dan berzina. Besar sekali dosanya ya Bu. Karena Allah sebutkan begitu. Wa yakhlud fihi, dilipat gandakan siksanya dan dia kekal dalam keadaan hina di neraka. Tapi ayat selanjutnya, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, lalu beriman, wa amila amalan sholiha, dan melakukan amal yang soleh, perbuatan yang baik. Apa yang akan didapat kalau melakukan itu? Faulaika, maka mereka itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah ganti kesalahan-kesalahan mereka yang lalu dengan kebaikan. Masya Allah. Dia orang yang berdosa, tapi dia mau bertobat, beriman, beramal soleh, Allah ganti dosanya dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surat Al-Furqan ya, ayat 68 hingga ayat ke-71. Kalau yang tadi Allah mengganti dosanya dengan kebaikan itu ayat ke-70. Disebutkan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya di sini sebagian menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa ghafur itu tidak hanya mengampuni, tidak hanya menghapus, tapi juga mengganti dosanya menjadi kebaikan. Tapi tobatnya harus tobatan nasuha. Masih ingat tidak syarat tobatan nasuha? Ada 3 tambah 1. Yang pertama harus berhenti. Tobatan nasuha itu syaratnya 3 tambah 1. Yang pertama harus berhenti, kedua harus menyesali, ketiga harus berjanji tidak akan mengulangi. Ini kalau antara dia dengan Allah. Tapi kalau antar sesama manusia, dia harus menyelesaikan urusannya. Pernah menyakiti, minta maaf. Pernah ghibah, minta maaf. Pernah curang, minta maaf. Pernah mukul, minta dikisos. Dipukul balik. Dan seterusnya. Yang mengambil harta ya dikembalikan. Bagaimana tobatnya orang yang mengambil harta seluruh rakyat Indonesia? Hah? Koruptor, Pak. Ngeri. Orang pada nggak takut dihisap sama Allah ya. Allah hisapnya sangat teliti, sangat detail.
Nah, ini sebagai gambaran bahwa Allah itu memang Maha Pengampun. Kita harus segera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar apapun dosa, kalau orang benar-benar bertobat meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Tidak ada yang tidak. Karena Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Surat Az-Zumar tadi 53. Sebenarnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Pernah dengar nggak surat An-Nisa itu? Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Pernah dengar ya? Berarti kalau dosa syirik tidak diampuni. Jangan salah paham. Ternyata yang dimaksud ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Maksudnya kalau ada orang mati tapi masih syirik, masih musyrik. Mati masih kelenik. Mati masih percaya jimat-jimat, masih punya pegangan jimat. Mati masih punya keyakinan suka ke kuburan wali, berdoa sama wali. Yang tahu siapa wali dan tidak itu siapa, Pak? Katanya kepala sekolah. Wali murid toh. Wali kelas. Wali murid. Orang yang mati kita nggak tahu dia wali atau tidak, yang tahu hanya Allah ya kan? Hanya anggapan kita. Nah, ini banyak orang yang mati dia masih mengagungkan wali-wali, minta sama dia. Banyak kok. Di Indonesia ini banyak orang yang mati masih berkata musyrik gitu kan. Iya. Mati baru ke dukun. Ada yang ikut calon pilkada, calon kepala daerah. Ini kejadiannya sudah lama Pak, sekitar 2010-an. Duit masih berharga zaman itu ya. Habis 40 miliar. Enggak jadi. Kalah. Saingannya lebih besar lagi. Sakit. Enggak jadi, kalah ya, enggak jadi terus sakit. Sakit Pak, alhamdulillah enggak gila ya kan. Ada yang gila kan? Tapi apa yang dia lakukan? Sakit, akhirnya berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, akhirnya berobat ke alternatif. Alternatif itu padahal biasanya sebenarnya itu dukun gitu kan. Mati. Orang itu harusnya bersyukur kalau udah punya 40 M ya kan. Duduk nyantai aja, sholat subuh, pulang ngopi-ngopi, zuhur ke masjid lagi gitu kan, pulang lagi nyantai-nyantai gitu kan, asar ke masjid lagi, 40 miliar ya kan. Malah dipakai untuk modal kalah. Bapak kalau punya 40 miliar mau ngapain Pak? Alhamdulillah. Kalau cuman kalau. Tapi itu semua nggak ada artinya kalau dibanding 2 rakaat sebelum subuh yang Bapak-bapak lakukan. Betul tidak? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. 40 M apa itu ya kan gitu. Padahal pengen. Ini contoh. Jadi banyak orang yang mati masih dalam keadaan musyrik. Inilah orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik itu yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi walaupun dia musyrik, syirik besar. Saya tanya, sahabat Nabi dulu, ada nggak yang sebelum masuk Islam mereka musyrik? Ada memang orang
Quraisy zaman dulu banyak yang musyrik. Ya kalau masuk Islam, Islam menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Tapi bekas-bekas dosanya harus dihilangkan. Saya nasihatin, ada yang tobat, itu badannya penuh tato. Dia rajin ngaji, rajin ibadah. Ya saya anjurkan, tolong dihapus tatonya, karena tato itu dilaknat sama Allah. Sakit Ustaz. Dulu waktu bikin sakit nggak ngeluh. Sekarang giliran udah hijrah tobat sakit ngeluh. Cemen. Saya gituin aja. Alhamdulillah kita dorong supaya dia bertobat. Begitu. Bekas-bekas dosanya harus dihilangkan kalau tobat. Saya kenal seorang artis, tahu lah seorang artis. Dulu sering duduk bareng, artis yang cantik tapi dulu suka bikin film yang kurang baik lah gitu. Sekarang tobat pakai hijab gitu. Dia dulu sebelum pakai hijab susah, gimana saya? Udah tobat aja bismillah, tapi bekas-bekasnya harus dihilangkan. Paling enggak dia berlepas diri kalau bisa. Susah Pak, kalau dosa itu sudah kadang menyebar kan repot ya kan? Dia harus berusaha menghapusnya. Iya. Karena ada istilah dosa jariah, ada. Yang ngajarin berbuat jahat itu kalau dilakukan orang dia dosa terus itu. Sama dengan Bapak ngajarin kebaikan. Ngajarin Al-Fatihah. Nanti Al-Fatihah itu diajarkan pahala terus. Guru TK itu kayaknya pahalanya besar. Ngajarin anak-anak baca Al-Fatihah dia sholat terus kan. Setiap anak itu sholat dapat pahala dia. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Nah, ini kita harus sadar kalau memang kita itu selalu banyak dosanya. Dosa selain syirik diampuni oleh Allah kalau benar-benar tadi bertobat. Tapi yang tidak diampuni itu mati masih dalam keadaan musyrik, naudzubillah min dzalik. Banyak loh masyarakat kita Bu yang tidak ngaji, yang tidak ngerti Quran hadis, yang tidak paham, mengakunya muslim tapi kental dengan kesyirikan. Mengidap penyakit TBC. Tahayul bid'ah khurafat. Iya. Saya tanya Pak, kira-kira banyak nggak orang-orang tua zaman dulu itu yang ketika mati dia masih pegang jimat? Masih punya jimat. Ada nggak? Bapak-bapak, kalau orang tuanya ngasih warisan jimat, jangan mau Pak. Kebun aja, pilih kebun. Atau sawah gitu. Ya, iki le, iki warisane mbahmu, tolong diuri-uri. Kalau orang tua ngasih jimat, apa yang kita lakukan? Ambil, ruqyah, bakar, hancurkan. Buang, pendem. Walaupun itu keris. Kalau keris ini keris kerajaan, ada berliannya, ambil berliannya. Hancurkan. Saya sudah banyak bakar keris-keris nih Pak. Kadang-kadang memang ada kaitan saat orang kalau mati nggak mati-mati susah itu ada kaitannya. Suruh tobat dulu kerisnya, jimatnya bakar. Kemarin ada yang gitu dikasih jimat keris satu paket gitu warisan dari kakek moyangnya, tapi dia belum tahu diambil terus dibuang ke sungai. Baru ngomong, kalau ngomong udah dibuang, jangan harusnya dibakar dulu, hancurin. Nah, itu nanti kalau orang mancing dapat kan malah merasa dapat pangsit dia kan. Malah dipuja-puja juga. Ini dosa yang tidak diampuni yaitu kalau dia. Jimat ini bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kalau sampai keyakinan betul-betul ya bisa syirik besar. Mati dalam keadaan seperti itu. Ya, tolong yang di rumah masih ada jimat tolong dibuang Pak, maupun itu
saya udah nggak percaya, tetap aja itu piranti syirik ya kan. Jangan disimpan. Ada jinnya biasanya, ada demitnya. Ya. Sayang Ustadz, ini batu meteor. Allah. Iya. Apapun banyak loh yang megang jimat-jimat itu orang tua dulu. Ya kan rata-rata punya kan. Pegangan dia bilang. Cekelan. Nah ini terkait dengan Allah Maha Pengampun ini ada dosa yang tidak diampuni yaitu kalau mati dalam keadaan syirik. Walaupun pernah syirik tapi kalau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita harus lebih rajin. Termasuk nanti, Bu, Ramadan itu yang paling kita harapkan apa? Ampunan Allah. Betul tidak? Malam Lailatul Qadar. Misalnya kalau malam ganjil, kalau kita yakin itu Lailatul Qadar, apa yang kita minta? Minta maaf sama Allah. Betul tidak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ani. Saking pentingnya kita minta ampun kepada dalam sholat itu banyak Rabbik firli. Minta ampun aja. Ya karena memang dosa terus. Sadar nggak sadar. Dari mulut, dari mata, dari pikiran, dari hati, dari tangan, dari kaki semuanya. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Setelah ini kita berhati-hati, ya, tetap minta ampun kepada Allah terus dan berhati-hati terhadap tindakan kita. Kayak Rasulullah udah dijamin aja tetap minta ampun kepada Allah. Karena Rasulullah tahu Allah itu Ghafir, Ghafar dan Ghafur. Baik, ada yang mau bertanya tidak? Banyak. Siapa duluan nih? Baik, Bapak dulu ya, silakan. Waalaikumsalam. Dari awal-awal amalan yang dianjurkan. Ya. Ya. Beberapa riwayat bahwa Nabi pun melakukan puasa sunnahnya itu lebih banyak. Baik. Ada mengatakan bahkan sampai sebulan min satu. Sedangkan puasa sunnah itu kan sebetulnya ada yang mengatakan tidak boleh berturut-turut. Makanya dianjurkan seperti puasa Daud. Nah ini gimana persoalannya Pak Ustaz? Terima kasih. Yang kedua Ustaz, yang kedua itu ada di luar tema mengenai waris Pak Ustaz. Ada satu keluarga misalnya, ini ilustrasi saya, bahwa hartanya itu dimiliki oleh istri karena mungkin dari turunan dari warisan juga. Pada saat dia berumah tangga, suaminya ini tidak bawa apa-apa. Nah, pada saat dia meninggal suaminya ini, apakah warisnya ini harus dibagikan? Sedangkan awal dari hartanya dari istrinya gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Bunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasulullah menjalani bulan Sya'ban. Beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak sekali berpuasa ya selain di bulan Sya'ban. Di sini Rasulullah memang banyak sekali puasa sunnah, tapi saya tidak tahu kalau tadi min satu itu harus ada dalilnya. Ya, kalau nggak ada dalilnya kita nggak boleh percaya begitu saja. Karena Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Berarti sudah tidak ada yang lebih dari itu. Itu sudah maksimal. Puasa Daud maksimal. Kita pilih Senin Kamis, 3 hari tiap bulan, Ayamul Bid, atau puasa Daud. Kalau puasa terus-terus butuh dalil.
Apalagi cuman min 1 tadi itu. Nah, itu butuh dalil kalau begitu. Wallahu alam, kita tidak mendapati dalil hal itu. Tapi memang Aisyah ini menyatakan banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban, bukan berarti sebulan penuh, kan yang sebulan penuhnya hanya Ramadan. Wallahu alam begitu. Mengenai waris, dalam Islam itu dibedakan mana harta suami, mana harta istri. Kalau pas sebelum menikah, tadi suaminya nggak bawa apa-apa Pak ya? Celana pun nggak punya Pak dia. Tolong disantunin. Nggak bawa apa-apa soalnya. Begini Pak, di dalam Islam itu harta itu ditentukan mana harta suami, mana harta istri. Kalau sebelum nikah masing-masing bawa, misalnya dapat dari warisan, dapat kerja dulu, dipilah-pilah. Kecuali kalau di Indonesia ini ada setelah nikah sepakat semua harta yang didapat milik bersama, namanya gonogini. Maka harta yang milik masing-masing dipilah dulu. Oh ini rumah yang di Pondok Gede ini adalah warisan dari neneknya, dari ibunya mama dulu, kan? Rumah yang di mana Bambu Apus itu punya siapa? Rumah yang di Pondok Indah ini punya ayah gitu kan? Kontrakan yang 200 pintu yang di ini punya ini. Terus rice cooker punya mama gitu. Harus dipilah-pilah. Nah, kalau kayak gini, yang meninggal siapa, yang dibagi hartanya dia aja. Lah tadi, kalau itu harta punya istri, terus suami nggak bawa apa. Kalau suami meninggal, ya jangan dibagi, orang itu punya istri. Makanya harus dipilah-pilah. Kecuali kalau gonogini dibelah dulu, Pak. Dibelah dulu kalau gonogini. Nanti yang dibagi hanya bagian yang meninggal saja. Dan bagusnya kalau meninggal segera diurus kalau sudah tenang gitu. Jangan ditunda. Nanti kalau bapaknya meninggal nggak dibagi, nunggu ibu masih ada kok. Nanti ibunya meninggal, itu tumpang tindih nanti, tumpuk-tumpuk. Karena ahli warisnya beda-beda, hartanya beda-beda. Saya juga pernah bagi waris sampai 4 kali tahap karena sudah pada meninggal dari 4 orang itu. Jadi harta yang punya istri tadi, kalau suaminya meninggal, ya nggak dibagi-bagi karena itu hartanya istri, dapat dari warisan gitu kan. Makanya harus dipilah-pilah. Teman saya ada yang belum lama orang tuanya meninggal, bapak ibunya orang kaya, sama-sama kaya, punya harta banyak ya. Kalau sawah itu hampir 100 hektar di Bekasi bagian agak sana itu. Terus belum lagi kebun, villa. Ibunya hartanya banyak, bangsa kayak ruko, rumah gitu-gitu. Dua-duanya pengusaha. Ya kalau pas yang meninggal itu ibunya duluan. Ya bilang hartanya mama dipilah-pilah bang, terus dibagi. Untuk anaknya, bapaknya dapat juga sih. Cuman hubungan bapak dan anak itu kurang bagus itu Pak. Bu, sampai temen itu keceplosan gitu. Kok nggak papa aja yang meninggal ya gitu. Nggak lama kemudian bapaknya meninggal. Alhamdulillah itu. Jadi dia ketiban rezeki dan dapat warisan yang sangat-sangat banyak. Ya kita saranin tolong dijaga baik-baik supaya jadi amal orang tuanya. Karena anak-anaknya ini beda-beda karena mungkin salah didik juga dari awal. Jadi, harta berapapun bisa habis. Nah ini terkait dengan warisan. Warisan itu tidak melulu harta. Kalau ternyata hutangnya banyak, hartanya habis untuk bayar hutang, terus masih kurang, ya dibagi hutangnya untuk ahli warisnya. Jangan mau enaknya doang. Musibah itu.
Bukan warisan tapi musibah. Warisan utang. Itu kewajiban ahli waris. Bahkan kalau orang tuanya itu punya hutang puasa, ahli warisnya yang bayar. Sampai seperti itu. Ya Pak, ini pilah-pilah ya Pak ya. Dipilah-pilah. Orang di Arab sana sudah dipilah-pilah. Ini harta milik suami, ini harta milik istri. Tapi kalau di sini kan ada istilah tadi itu, gono gini tadi itu. Begono dan begini. Itu di Indonesia istilah itu. Silahkan ibu-ibu ada yang nanya. Hmm. Hmm, nisfu Sa'ban nggak ada eh, apa namanya ibadah terkait dengan nisfu Sa'ban dan juga puasa nggak ada. Mereka kumpul di masjid membaca Yasin 3 kali. Setelah selesai diselingi doa ini nggak ada. Nisfu Sa'ban itu nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Jadi kita nggak perlu apa yang dilakukan seperti biasa ya kita baca Quran, sholat tahajud, sedekah apa semua itu aja, nggak perlu kumpul-kumpul terus lakukan, nggak ada dalilnya sama sekali nggak ada. Kalau nggak ada dalilnya mengada-ada namanya apa? Nah itu dia. Lebih baik kita tidak melakukan. Mendadak rajin. Nisfu Sa'ban mendadak rajin. Karena orang Indonesia ini banyak yang mendadak rajin. Giliran ke kuburan baca Yasin, lo di rumah ngapain? Di rumah nggak pernah baca Quran, di kuburan mendadak. Ngirim doa, kita doakan orang tua Robbik Firli wali wali. Mendoakan kaum muslimin secara umum tidak masalah, tapi kalau khusus gitu ya, ila hadaratin Nabi ila hadis Sultani Aulia siapa Al-Fatihah sekali-kali mbok Al-Baqarah gitu kan. Jangan Al-Fatihah doa. Rasulullah dan para sahabat dalam majelis-majelisnya tidak mencontohkan hal semacam itu. Anak boleh ngirim doa kepada orang tuanya, ya kerabat dekat. Tapi kalau orang lain terus ada orang kaya nggak pernah ibadah, giliran mati dia undang santri untuk baca Quran supaya pahalanya dikirim ke dia. Lo penak men. Nggak bisa begitu. Jadi kalau kita mendoakan kaum muslimin boleh secara umum. Cuman untuk mengirim-mengirim itu butuh dalil. Rasulullah tidak pernah contohkan. Tapi anak kepada orang tua itu masalah. Anaknya sukses. Terus pengen menghadiahi orang tuanya, membangunkan masjid atas nama orang tua. Nggak masalah kalau kayak gitu. Anak kepada orang tua. Kalau orang lain membeli pahala, nah nggak ada contohnya ini. Gampang kalau gitu nanti orang-orang yang nggak mau ibadah yang durhaka ya tinggal beli santri aja ya kan. 7 hari 7 malam. Suruh ngatamin sekian kali. Nggak bisa begitu. Air buat apa? Kerannya macet apa lancar? Nggak perlu. Kalau kita merukyah air boleh. Ada dari waktu. Tapi kalau khusus malam ini susah ban bawa-bawa air galon ini, siapa yang nyontohin? Nggak usah. Ya, kumpulnya udah nggak ada dalilnya, tambah berat lagi. Nanti malah pinggangnya pegel lagi bawa galon ya kan. Aneh-aneh orang-orang itu.
Kalau mereka tidak tahu, berarti harus dikasih tahu, harus mencari tahu. Nggak sampai ke tahap syirik, tapi bid'ah. Ya nggak bisa, namanya bid'ah kok dosa kecil diancam neraka ya. Bid'ah itu sekecil apapun diancam masuk neraka. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finar. Setiap yang sesat tempatnya di hati-hati bid'ah. Alhamdulillah saya dulu pernah di pesantren, Bu. Pesantren full bid'ah. Full AC kan mending, ini full bid'ah. Alhamdulillah Allah selamatkan. Iya, bahaya. Ya, banyak pesantren yang ngajarin yang enggak itu, kiai-kiai juga yang ngajarin yang enggak ada dalilnya. Bukan menyeru kepada surga, malah menyeru kepada kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa sih kalau yang bid'ah-bid'ah kok rame? Didukung setan. Kenapa ahli bid'ah ini lebih disukai sama setan? Karena dia merasa itu kebenaran. Kalau ahli maksiat, itu kan ngaku, tahu kalau ini dosa. Kalau ahli bid'ah kan nggak merasa kalau itu dosa, ya kan? Jadi disuruh taubatnya itu lebih gampang pelaku maksiat daripada bid'ah. Terus kenapa bid'ah ini kok besar dosanya? Kalau pelaku dosa besar, yang dirusak dirinya, misalnya minum khamr, dia yang rusak atau dia yang dicambuk. Tapi kalau pelaku bid'ah, yang dirusak agama Allah. Makanya setan lebih suka. Rata-rata kalau saya sudah teliti, saya menyelidiki ini ya, pelaku bid'ah itu rata-rata ada jinnya. Kalau di ruqyah, iya karena jin suka sama pelaku. Makanya itu segera tobat. Move on, ya kan? Jangan dipertahankan hal-hal yang tidak ada dalilnya. Jelas kok ada Quran, ada hadis. Nggak usah ngarang-ngarang. Dia yang ngajarin tokoh-tokoh agama kayak saya tadi itu. Malah sebagian kiai itu bohongin jamaahnya. Kalau Jumatan dia nggak ke masjid. Katanya Jumatannya di Mekah. Punya kamar lorong tembus ke Mekah. Dibohongin loh jamaahnya itu gurunya gendeng, muridnya sableng. Kenapa begitu? Jam 12 di sini, di Mekah jam berapa? Jam 8. Lo mau Jumatan sama siapa tong? Jam 8 di Mekah. Kan kalau jamaahnya bego ya dibegoin kiainya nggak ngerti. Nggak Jumatan. Oh ditanya lagi kenapa nggak sholat? Karena derajatnya sudah tinggi, sudah manunggaling kawula lan Gusti. Wah, sudah menyatu dengan Allah, tingkatnya makrifat. Nah ini kayak gini-gini nih yang bahaya. Ini yang getol-getol melakukan bid'ah-bid'ah itu. Wallahu a'lam. Insya Allah bisa dipahami ya kajian kita ini satu sifat Allah, maghfirah, ghufran dari nama Allah. Mau nanya? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salat tobat itu ya dilakukan kalau orang itu terjerumus melakukan dosa. Terus dia ingat, terus segera sholat 2 rakaat, terus membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa seterusnya. Jadi kapan saja dia tidak bisa mengendalikan diri, terus terjerumus dalam dosa, maka segera sholat tobat. Udah, nggak perlu dilakukan setiap hari. Ketika melakukan dosa saja, tata caranya sama kayak kita melakukan sholat biasa. Ya, niat dalam hati sholat tobat kepada Allah karena Allah, ya. Terus sholat, ya.
membaca bacaan yang kita mudah untuk membacanya. Semakin panjang, semakin husuk, semakin baik. Kalau bisa sampai menangis, menyesali perbuatan itu, ya. Tadi kan berhenti, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi, minta ampun kepada Allah. Itulah sholat taubat. Nggak harus dilakukan setiap hari. Jadi setelah dia terjerumus melakukan dosa tadi, segera sholat 2 rakaat. Demikianlah gampangnya tata cara sholat tobat. Ada orang yang menyuruh kita sholat tobat setiap hari. Nggak ada perintahnya setiap hari. Karena ketika kita melakukan dosa saja bertobat dengan 2 rakaat itu. Begitu. Wallahu a'lam. Bisa dipahami nih, Bu? Alhamdulillah. Jadi lebih gampang kalau sesuai sunnah. Gitu kan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.